Iya, Ya. Kak Handri mengakhiri acara Gesang Sehat Ambi Yasmin. Nah, Kak Handri, Mami, masih bareng Anda semuanya, nemenin dan masih bersama Dokter Heri dan juga Mbak Diana. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Nah, Dokter Heri juga menyampaikan bahwa sebaiknya memang kita benar-benar kalau memang mau diet tuh sebaiknya benar-benar diperhatikan menu-menu yang mau kita konsumsi. Jangan sampai kita ini dalam kategori mendolimi diri sendiri barangkali ya. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu, saya ingin mengingatkan bahwa acara ini dapat Anda lihat di channel YouTube Yasmin Hospital TV. Anda juga dapat lihat di channel Oseng Channel ya. Di seluruh Banyuwangi dapat Anda lihat. Ini sampai juga di Pesanggaran loh. Oh ya, yang di Genteng juga ada. Iya, di Genteng juga ada. Di wilayah, bukan hanya di wilayah kota, tapi juga sampai di wilayah Banyuwangi Selatan juga bisa menyaksikan obrolan kita ini. Dan Anda para pasien yang ada di Rumah Sakit Yasmin, kalau lagi nunggu di poli, mau masuk polinya Dokter Heri, daripada bengong-bengong nonton dong di sini ya. Sudah ada beberapa orang yang ngasih informasi, wah aku lagi nonton nih Kang. Kayak semalam ya, ada yang seperti itu. Saya jadi malu loh ditonton sama padahal biasanya nggak punya malu. Baik, kita ngobrol lagi. Kembali ke laptop. Kalau kita ngobrolin tentang masalah tadi itu ya dokter, sebenarnya apa sih penyebab sampai seseorang itu mengalami gangguan pada saluran pencernaan, terutama yang paling banyak datang ke polinya Dokter Heri? Ya. Jadi memang terbanyak ada memang itu salah makan. Itu proporsinya banyak. Karena memang saya lihat satu karena konten yang dimakan, juga yang kedua ada overfeeding. Jadi makannya terlalu banyak semangat, jadi tinggi. Misalkan habis makan, ini terutama ini kalau prasmanan mungkin semuanya pengen dimakan. Jadi itu nggak boleh sebenarnya? Nggak boleh. Ya memang sebetulnya terutama makanan-makanan kalau kontennya itu mengandung banyak lemak, itu dia memperlambat pengosongan lambung. Jadi lebih lama diproses. Makanya kan bisa ini untuk menjadi perhatian ya, kalau pengetahuan ya, memang makanya harus seimbang. Artinya antara karbohidrat, protein sama lemak, juga ada sayur. Justru kalau sayur ini bagus karena apa? Dia akan memperlancar untuk pengosongan lambung. Ya, selain itu, ya betul, dia juga istilahnya menghalangi penyerapan lemak yang terlalu berlebihan. Jadi makanya kenapa orang yang makan sayur itu hampir jarang ada problem pencernaan. Hampir jarang. Sayur dan buah ya dok? Iya sama, itu sayur dan buah. Ya tinggi serat itu. Bener-bener seimbang. Ya memang rekomendasinya kalau di anu sih 20 gram, tetapi bisa diperkirakan itu kalau makan. Jadi itu ada kapasitasnya ya dok? Ada kapasitasnya memang. Kalau lambung itu ya bisa sampai sekitar 2 liter sampai 2,5 itu. Jadi itu makanannya itu dari segala macam itu bentuk yang makanan padat, cair, minuman ya. Tetapi kalau minumannya itu berkarbonasi, itu jadi masalah. Jadi mungkin kalau diet orang barat, apalagi sekarang ada di kita kan ada sudah makan kayak gitu itu. Jangan sebut merek. Ya ada ayam seperti itu sama jangkut lah katakanlah gitu, itu juga tidak sehat. Fast food bahasanya. Tidak sehat karena memang itu terjadi hanya tinggi protein sama karbohidrat saja. Lemak. Iya. Ditambah lainnya enggak ada. Ya. Cuman kalau ditambahin minuman berkarbonasi, itu kadar gulanya lebih tinggi. Itu padahal sepaket biasa. Ya. Dan ini biasanya adalah problem dari para orang tua yang sedang mengantarkan anak-anaknya untuk jalan-jalan ke sini. Nggak habis ya orang tuanya nggak habis ya. Iya. Jadi salah satunya yang paling banyak adalah karena makanan itu. Karena makanan itu banyak. Kalau yang lainnya gimana dok? Yang lainnya itu ada karena di tengah masyarakat kita ini banyak beredar itu tadi. Kalau pekerja ini kebanyakan
doping pakai obat-obat atau jamu seperti pekerja keras. Minuman berkafein itu ya dok? Ya, minuman berkafein itu juga tidak sehat. Makanya kalau ada promonya kayak memberikan energi super. Ya memang betul bisa, tetapi kalau dia sudah mengalami masalah pencernaan di lambung, itu sama. Kalau misalkan minuman berkarbonasi, kafein, kopi, teh, susu, coklat itu memperlambat pergerakan lambung. Jadi kalau paling bagus air putih aja dong. Ya betul. Jadi air putih itu sebetulnya air yang katakanlah normal untuk membantu pencernaan. Selain itu juga irit untuk pengeluaran. Ya tapi betul. Sebenarnya boleh apa nggak boleh sih dok? Boleh tapi ada batasnya atau gimana? Dalam satu hari ada pembatasnya gimana? Ya kalau misalkan contoh yang penggemar kopi nih ya, apalagi di Banyuwangi sedang booming ini marak ya, betul, banyak kafe. Ya memang idealnya sih hanya 1 cangkir kopi itu, bukan gelas. 1 cangkir kopi. Cangkir kopi kalau pagi. Segini. Ya. Sehari. Sehari. Pagi. 24 jam. Ya 24 jam, tapi toleransinya yang bagus itu 1. Tetapi kalau misalkan 2 masih recommended boleh. Tetapi kalau ada yang problem pencernaan, misalkan saya ini gampang begah, jangan dipaksakan. Bahkan itu saya juga pernah ada pertanyaan pasien itu juga ya termasuk bagus itu pertanyaannya. Kalau saya minum yang rendah kafein, apakah masih ada dampak? Ya sebetulnya kalau sudah kafeinnya itu konsentrasinya kita rendahkan, itu masih bisa di ini. Cuman kalau terjadi pertambahan misalkan gelas sama aja ya, betul. Gitu ya. Problemnya kan dianjurkannya kalau misalnya sehat itu bahasanya 1 cangkir, oke, toleransi 2 cangkir. Aku rendah kafein tapi 1 muk sama aja. Kan berarti kadar kafeinnya rendah tambah rendah jadi tinggi juga. Apalagi kalau dilakukan berjam-jam sambil ngobrol, tambah lagi nggak terasa terus nemplok nanti sorenya di kopi lagi. Soalnya juga biasanya ada temennya itu, selain kopi ada rokoknya. Iya betul. Nah, itu juga berdampak sama lambung juga memang. Berdampak karena asap rokok itu bersifat sebagai oksidan kan, oksidatif stres, dia menyebabkan permukaan lambung ini menjadi iritasi, makin lama makin menipis. Gitu, ngeri juga ya ternyata. Ini jadi harus hati-hati karena lapisan lambung yang menipis itu nggak ada tukang tambal bannya. Jadi tolong hati-hati. Bayangin ya. Oke. Ya sementara tadi betul yang dikatakan Dokter Andri, ya, apalagi yang pemakaian obat-obatan, yang pemakaian obat-obatan itu dia menekan namanya prostaglandin. Apa itu? Prostaglandin itu zat yang bertugas memaintain pembentukan layer atau lapisan permukaan mukosa lambung. Nah, ketika bahan yang memicu pembentukan itu kita rendahkan, kalau makannya banyak, seperti makanan yang mengandung cabai yang banyak atau obat-obatan, lama-lama terjadi erosi juga. Jadi kebayang kalau Anda misalnya perokok, kemudian Anda suka minum kafein, Anda juga makan pedas. Apalagi kalau ditambah minuman keras. Makanya Roma Irama bilang Mira Santika Nowe. Nah, Mbak Diana mau tanya nih, mumpung kita ketemu dengan Dokter Eri ya, di sini kita tanyanya free loh. Kalau besok ketemu di ruangannya udah beda. Kan lu pakai urutan. Ini mah pakai urutan. Iya. Dokter terima kasih, ini edukasi banget ya dokter ya. Satu tadi ya dokter ya. Masalah pencernaan kafein ya. Saya tuh suka kalau minum kopi tanpa gula dokter. Itu ada yang bilang kalau pagi minum kopi tanpa gula itu seperti doping gitu dokter. Memang saya rasakan seperti itu dokter. Satu itu. Jadi ya dokter. Ada tenaga gitu kalau ada tenaga kayak kita itu semangat untuk 1 hari itu memang ada gitu. Apakah itu benar gitu loh dokter? Perbedaan antara kopi nggak pakai gula dan pakai gula itu satu ya dokter. Kedua, mohon maaf dokter, ada pengalaman pribadi tentang suami saya itu juga suka katanya Mbak Mami tadi tuh minuman yang kayak karbonasi pada akhirnya memicu ke cancer, ke pankreasnya dokter ya. Itu juga mohon ininya juga dokter.
ketiga ini dokter untuk diri saya berbahagia dokter. Pola diet yang seperti apa yang bagus sih dokter? Ya jadi saya pengennya itu cantik luar dalam dokter. Karena ini tuntutan kekasih hati gitu. Pengennya itu ya enak dipandang gitu. Itu salah satu faktor perempuan juga enak dipandang dibawa ke kondangan dokter. Iya. Dibawa gitu. Enak dipandang. Enak dipandang, enak dibawa. Dan enak dibawa ke kondangan gitu. Yang mau dibawa-bawa ini. Aja. Diajak ke kondangan dokter gitu. Seperti itu dokter. Iya. Ya, terima kasih. Jadi untuk masalah kafein tadi, memang kafein itu kan memang untuk stimulan otak kan sebetulnya. Tetapi pada kadar tertentu kalau terlalu tinggi dia berseberangan atau berlawanan dengan kemampuan untuk lambung untuk melaksanakan ini gerakan mengolah, menerima, menampung makanan itu. Makanya efek ini saya jadi ingat sebetulnya juga diet tapi dengan cara yang salah sebetulnya. Ini maaf ini, misal ada profesi kebanyakan tukang-tukang bangunan itu ngerokok sama kopi itu dia sudah kenyang, dia sudah bisa kerja, nggak perlu. Kenapa? Karena yang dia cari itu sebetulnya efek kenyangnya. Karena lambungnya ini tidak akan kerja mengeluarkan isi lambung, tapi dia akan diem di sini, ditambah merokok. Nah sudah itu sebetulnya sisi kenyangnya saja, tetapi dampak buruknya apa? Itu akan membuat yaitu tadi kalau rokoknya tadi menyebabkan oksidatif stres, ya menipiskan permukaan lapisan lambung. Kalau dibiarkan lambungnya tetap tidak kontraksi, lama-lama juga asam lambungnya yang diproduksi itu juga menggerus lambungnya sendiri. Ya itu. Tapi kalau pada tingkat yang lebih lanjut, dia sudah mulai timbul mudah sendawa, kembung. Bahkan kalau misalkan sering sendawa lama-lama terjadi erosi di saluran pencernaan yang atas. Jadi di sini panas dok, seolah-olah seperti orang sakit jantung. Nah itu yang dampak karena apa? Klepnya yang di antara saluran makan atas sama mau masuk lambung itu ada pintunya. Nah kalau dia selalu dibebani oleh tekanan dalam lambung yang tinggi, ya dia akan terjadi aliran balik yang terjadi di situ akan melemahkan sphincter namanya atau pintu yang untuk nutup lambung. Nah itu yang menjadi bahayanya di situ. Makanya boleh minum kopi tapi ya itu tadi jumlahnya memang tidak banyak. Menurut literatur satu cangkir aja itu sudah sebagai stimulan kita untuk otak untuk bekerja. Nah kalau jadi memang nggak bisa lepas dari kopi, ya maka sebaiknya satu cangkir, amannya itu satu hari satu cangkir saja. Atau kalau pakai gula nggak pakai gula? Nah kalau masalah itu kan tergantung selera. Cuman memang pada kondisi penyakit tertentu beban gula itu juga masuk menyebabkan tambahan kalori. Jadi misalkan pada pasien-pasien yang sudah gemuk, pasien-pasien yang ada kencing manis, nah itu memang sebaiknya mengurangi kalori itu dari gula. Ya karena gula itu kalorinya juga tinggi. Sebetulnya minum kopi tanpa gula itu sudah enak. Sambil lihat wajah saya udah manis. Ya, makanya sudah manis. Ya. Maafkan pemirsa kalau saya sama Mbak Mami lagi kumat ya seperti ini. Terus pertanyaan yang kedua tentang karbonasi itu hampir sama dengan yang kafein. Prosesnya sama itu. Jadi memang kalau karbon ini kan menyumbang gas itu karbon itu CO2 itu padahal di dalam di permukaan lambung itu sudah ada permukaannya itu juga menghasilkan gas. Makanya kenapa pertanyaannya loh dok kok bisa ada gas di lambung itu dari mana? Karena permukaannya itu menghasilkan gas bikarbonat juga. Nah, kalau terjadi bikarbonat ini sebetulnya gas yang normal di dalam ini, tetapi kalau berlebihan juga menjadi tidak normal, dia akan mengganggu kinerja ini lambung. Nah, sementara makanan yang minuman berkarbonasi, kenapa kok itu kadang-kadangnya dok ya? Tapi kadang-kadang saya punya pengalaman juga ada orang
justru saya minum ini GLGN enak terus perut saya dok ini. Ya, saya bilang ini juga ada sisi ya semua ada plus minus. Mungkin ini sisi baiknya mengharapkan kalau karbonasi ini menambah gas di sini akan menekan lambung ke atas balik GLGN akhirnya berkurang. Nah itu sisi itu aja. Tapi sebetulnya dampak yang ya betul ada dampaknya itu. Karena untuk sebagian orang juga dipakai untuk menangkal supaya nggak mabuk perjalanan. Nggak masuk angin. Masuk angin. Nah dokter kalau ini pertanyaan mungkin bagi semua perempuan mungkin ketemu sama dokter nih, mereka juga pasti banyak pengen menginginkan juga diet yang aman dan sehat untuk para perempuan mengurangi berat badannya tanpa mengganggu kerja dari saluran pencernaan yang baik itu yang baik ya kembali lagi tadi itu makanan yang seimbang. Artinya kalau karbohidratnya ada, protein ada, terus lemak ada, vitamin, mineral. Seperti karbohidrat ini bisa diwakili ya memang tidak harus nasi ya. Tidak harus nasi, misalkan roti atau bisa kentang juga bagus atau makanan-makanan yang itu misalkan singkong dan sebagainya. Tetapi kalau dari semua makanan karbohidrat ini yang bagus sebetulnya ya kentang. Karena apa? Kentang atau beras merah. Karena itu terkait dengan namanya indeks glikemik. Artinya ketika dia diproses oleh tubuh dia tidak menaikkan kandungan gula kayak kentang itu. Kentang ya, jadi bisa itu diwakili beragam bentuk kentang ya kan di Banyuwangi. Iya, kentang juga tapi memang yang di kentang yang biasa itu yang besar itu terus kembali lagi tentang tadi untuk supaya tidak terjadi kegemukan yang penting kalorinya. Jadi kalorinya itu sebetulnya hanya sekitar 30 sampai untuk orang dewasa. Iya orang dewasa 30 sampai 50 itu sudah banyak, tapi orang Indonesia rata-rata tengah-tengah itu antara bisa 30, 35, kadang 40 itu sudah berlebihan, tergantung juga profesi. Jadi kadang kan makan banyak tapi profesinya hanya duduk-duduk nonton lifestyle cuman sedentary lifestyle, jadi cuma nonton TV, tidak banyak mobilitas. Kesana kemari ya mungkin jadi pertanyaan saya kalau profesinya Mbak Diana ini cocoknya makan berapa? Ya kembali lagi ya mungkin kalau dikonversi ya misalkan nasinya ya mungkin bisa setengah lepek atau 1 lepek itu. Iya dikit. Justru yang banyak itu sarannya dari enggak boleh kalau karbohidrat, makanya kalau supaya seimbang. Kalau nanti jangan kentang atau kalau kentang enggak. Iya, golongannya lain. Misalkan kalau sudah makan nasi jangan pakai OT-OT. Pakai mie enggak boleh, pakai perkedel juga enggak boleh. Ya, itu harus yang lain. Ya, misalkan pakai telur 1, terus ada sayur, sayur terus juga. Jadi kalau untuk wanita saya sarankan memang harus lebih banyak porsi sayurnya dan buahnya. Di kulit jadi bisa seger gitu ya. Dan diimbangi dengan olahraga ya dok ya. Betul sekali. Betul. Sebenarnya makan banyak pun juga nggak masalah asalkan kencang pada aktivitas dan olahraga. Betul, ada seimbang kita benar-benar menyadari dan menyeimbangi itu daripada kita memaksa. Dan prosesnya juga nggak bisa serta-merta kan dok. Misalnya saya biasa makan 1 hari sarapan itu 1 piring. Tiba-tiba besok aku nggak makan 1 piring langsung besoknya, itu gimana? Ya dibiasakan memang harus secara gitu. Ya kalau diet ya itu tadi yang dimanipulasi itu justru untuk di karbohidratnya sama lemaknya. Tetapi kalau untuk cuma dan juga protein boleh. Protein kan rata kita paling kan 1 kilogram berat badan itu per 24 jam sedikit. Jadi kalau itu tidak terlalu banyak pengaruhnya kepada berat badan. Yang banyak berat badan itu karbohidrat sama lemak. Lemak. Jadi 2 hal itu yang harus kita tapi bukan berarti tidak dikonsumsi. Tetap dikonsumsi, cuman jumlahnya sedikit, disesuaikan dengan individu. Kadang-kadang kan kalau sudah ini sudah gemuk ya dirubah. Nasinya mungkin hanya setengah lepek, yang banyak sayurnya. Sayur sama buah. Kenyang tapi tetap sehat. Iya. Bagaimana Mbak Diana? Sudah. Terima kasih dokter. Sama-sama ya. Ilmunya luar biasa ini dokter. Senang nggak bisa diajak ngobrol-ngobrol? Iya. Dari sini Mbak Diana ini akan langsung cari bukan kebun sayuran. Dan suaminya nanti pasti akan tambah sayang. Karena dilepas di kebun aja udah tidak
Emang kambing. Ini itu manusia buat kelinci. Dilepas gitu jadi kebon. Kan harus banyak sayur. Iya. Oke. Jadi ternyata ada ilmu yang sangat luar biasa ya. Dan saya rasa ini juga dijawab dari beberapa wanita yang mungkin juga melakukan hal yang sama. Ya. Hanya sekedar bertanya saja ini itu tapi tidak mendapatkan satu literasi yang benar dan sesuai dengan kebutuhan, karena masing-masing orang bisa jadi bagi saya selepek nasi itu sudah cukup memberi energi, tapi kebetulan saya bekerjanya itu benar-benar mobilin banget, mungkin selepek nasi tidak cukup karena saya membutuhkan energi yang cukup. Jadi yang memahami sebenarnya dirinya sendiri ya dok ya. Oke, dan yang jelas olahraganya tuh Mbak Diana mesti kencengin. Dan untuk memperkaya informasi tentang kesehatan, tayangan inilah patut Anda iya, benar. Nontonnya di mana sih Kang Andri? Kasih tahu dong. Di OSI Channel ya, di OSI Channel di seluruh Banyuwangi. Atau juga bisa di YouTube channelnya Yasmin Hospital TV. Atau Anda juga bisa follow di Instagram Yasmin Hospital, Facebook dan Twitter. Dan tentu saja ada para pasien yang ada di Rumah Sakit Yasmin, Anda juga bisa menyaksikan tampilan ini setiap kali Anda menunggu di ruang tunggu. Insya Allah kita tampilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat, karena setiap gesah itu pasti memberikan informasi kesehatan dari para tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Yasmin. Dokter Heri, terima kasih loh sudah ikut dan hadir, karena beliau banyak banget pasien hari ini ya. Dan saya harus janjian dua pekan sebelumnya dengan beliau. Dan terima kasih sekali karena kapan-kapan kita undang Dokter Heri untuk spesial membicarakan tentang diet kali ya. Karena itu penting banget tuh. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul akibat daripada diet yang salah begitu ya. Dokter Heri, terima kasih. Mbak Diana juga terima kasih sudah datang di sini, meluangkan waktunya untuk bersama dengan kita semuanya. Nah, untuk mereka berdua kita kasih hadiah dong. Ada pasti. Ada boneka dan bantal ya. Nah, dokter punya boneka apa bantal dok? Dokter Heri pasnya bantal ya. Oh iya. Ya sebelumnya Lihat dulu. Tapi jangan juga masih polis. Itu Mbak Diana ada boneka. Terima kasih. Jiradol. Kita ada lagunya itu, boneka cantik dari Yasmin. Baik, kita mengucapkan terima kasih untuk Dokter Heri, Mbak Diana yang sudah hadir di sini. Dan jangan kemana-mana dulu, kita masih ada segmen yang akan berbicara tentang berbagai program layanan yang ada di Rumah Sakit Yasmin yang kita sampaikan, dan pastinya ini memberikan dan memenuhi kebutuhan dari semua masyarakat yang ada di Banyuwangi. Masih di Gesah Sehat Ambi Yasmin Hospital.